Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahwati dengan nomor induk mahasiswa 220201070 Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategik dan dosen pengajar Ibu Dr. Ratna Trihari Safaritningsi, MM. Nah, untuk jawaban yang pertama, nomor satu, yaitu manajemen strategik adalah proses kelanjutan untuk menentukan arah jangka panjang organisasi, menetapkan tujuan, serta mengembangkan strategi dan alokasi sumber daya untuk mencapainya. Pentingnya di era persaingan dan industri 4.0 meliputi adaptasi terhadap perubahan cepat, pencapaian keunggulan kompetitif berkelanjutan, pengambilan keputusan yang lebih baik, fokus dan arah yang jelas, manajemen sumber daya yang efisien, inovasi serta mitigasi risiko. Jika diimplementasikan di perusahaan, dampaknya mencakup arah dan tujuan yang lebih jelas, peningkatan inisiatif dan inovasi, pengambilan keputusan yang lebih terarah, peningkatan efisiensi operasional, adaptasi terhadap perubahan, pengembangan karyawan yang terfokus, serta budidaya organisasi yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada hasil yang semuanya krusial untuk keberlanjutan kesuksesan jangka panjang. Yang nomor B, manajemen strategik adalah proses berkelanjutan yang melibatkan penentuan arah jangka panjang sebuah organisasi, penetapan tujuan yang akan dicapai, serta pengembangan strategi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup tiga tahapan. Tahapan utama ya, yaitu perumusan strategi atau analisis lingkungan, identifikasi SWOT, penetapan visi, misi, tujuan. Selanjutnya, implementasi strategi. Artinya mengubah strategi menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya dan pengelolaan perubahan. Evaluasi serta pengendalian strategi, artinya memantau kinerja dan melakukan koreksi. Nah, industri 4.0 menghadirkan inovasi teknologi yang pesat, seperti AI, IoT, Big Data. Tanpa strategi yang jelas, organisasi berisiko tertinggal dari pesaing yang lebih lincah. Manajemen strategik itu sendiri menyediakan kerangka kerja untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan ini. Yang kedua, di pasar yang jenuh, keunggulan kompetitif tidak permanen. Manajemen strategik membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kapabilitas unik yang sulit ditiru, yang dapat berupa diferensiasi produk, efisiensi operasional, atau model bisnis baru. Yang ketiga, kerangka kerja strategik memastikan keputusan lebih terarah, konsisten, dan didukung data, meminimalkan risiko kesalahan. Ini juga memfasilitasi alokasi sumber daya yang optimal ke inisiatif yang paling berdampak, mencegah pemborosan, dan meningkatkan fokus organisasi melalui visi dan misi yang jelas. Seluruh karyawan akan memahami visi, misi, dan tujuan spesifik perusahaan, memastikan semua upaya terfokus pada sasaran yang sama, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kebingungan. Perusahaan akan lebih proaktif mengidentifikasikan peluang dari industri 4.0 seperti AI, otomatis, analisis data, mendorong eksperimentasi dan pengembangan solusi inovatif untuk tetap relevan dan menarik pelanggan baru. Keputusan akan didasarkan pada kontribusi terhadap tujuan strategis, memaksimalkan ROI, alokasi sumber daya. Strategi efisiensi akan mendorong adopsi teknologi industri 4.0 untuk menekan biaya, meningkatkan kualitas, dan mempercepat delivery. Ada beberapa tahap, yaitu adaptasi teknologi digital atau transformasi digital. Artinya, manajemen strategik memastikan perusahaan tidak hanya menggunakan teknologi,
tetapi mengintegrasikannya ke dalam model bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan nilai. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data. Artinya, penggunaan AI dan mesin learning yang dikelola melalui strategi yang tepat memungkinkan manajer memprediksi tren pasar dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dan responsif. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Artinya, dalam lingkungan yang cepat berubah, strategi membantu perusahaan tetap relevan dan unggul melalui inovasi produk dan layanan serta peningkatan produktivitas. Nah, jawaban yang kedua, yang nomor dua yaitu pemimpin perusahaan membentuk strategi bisnis yang efektif dengan menetapkan visi jangka panjang yang jelas, melakukan analisis data pasar, dan memotivasi tim untuk beradaptasi. Langkah ini melibatkan penyelarasan tujuan organisasi, kolaborasi lintas departemen, inovasi berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif untuk memaksimalkan potensi karyawan. Berikut adalah tahapan dan tindakan pemimpin dalam membentuk strategi bisnis, antara lain visi dan analisis strategis. Artinya, pemimpin visioner melihat jauh ke depan, menganalisis peluang atau ancaman, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan, bukan sekedar intuisi. Selanjutnya, penyelarasan atau alignment. Artinya, menghubungkan pekerjaan sehari-hari setiap tim dengan visi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, kolaborasi dan pemberdayaan. Artinya mendorong budaya kolaboratif untuk menghancurkan silo departemen dan memberi akses informasi agar karyawan berdaya. Selanjutnya, adaptasi dan inovasi. Artinya fleksibel dalam mengubah strategi sesuai perubahan pasar, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Komunikasi dan contoh, artinya mengkomunikasikan strategi secara transparan dan konsisten, serta menjadi teladan dalam perilaku profesional. Pemimpin harus berinovasi dan memiliki kecerdasan emosional untuk memahami serta memotivasi sebuah tim. Secara ringkas, strategi dibentuk melalui siklus analisis lingkungan, penerapan misi, perumusan, implementasi, lalu evaluasi. Pemimpin harus berpartisipasi aktif dengan menetapkan visi jangka panjang yang jelas, membangun komunikasi dua arah yang transparan, dan mendorong budaya kolaborasi. Pendekatan strategis yang layak melibatkan pemberdayaan karyawan, adaptasi terhadap tren pasar, serta penggunaan analisis data untuk mengambil keputusan yang inovatif dan terukur. Berikut adalah beberapa pendekatan yang sesuai untuk membangun strategi perusahaan yang maksimal. Satu, kepemimpinan visioner dan strategis. Artinya, pemimpin menetapkan tujuan jangka panjang yang jelas dan terukur, serta mengkomunikasikannya untuk menginspirasi sebuah tim. Ini mencakup kemampuan menafsirkan data kompleks untuk mengenali pola dan peluang baru. Kedua, pendekatan partisipatif. Artinya melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan untuk mencapai konsensus. Ini meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap keputusan strategis. Selanjutnya, komunikasi terbuka dan empati. Artinya membangun budaya komunikasi dua arah, mendengarkan umpan balik, dan memahami kebutuhan anggota sebuah tim. Selanjutnya, kolaborasi dan jaringan. Artinya mendorong sinergi antar departemen dan menjalin hubungan dengan mitra bisnis atau pelanggan untuk memperluas peluang. Pemimpin harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan tren pasar. Nah, selanjutnya ini jawaban nomor 3 ya. Implementasi strategi seharusnya selaras dengan perumusan strategi, karena merupakan tahap eksekusi untuk mengubah rencana menjadi tindakan nyata guna mencapai tujuan jangka panjang. Keberhasilan implementasi membutuhkan penyesuaian struktur, budaya, alokasi sumber daya, dan kebijakan organisasi agar sesuai dengan strategi yang dirumuskan. Jika perumusan strategi sudah menetapkan tujuan, maka implementasi strategi
menyediakan langkah dan sumber daya untuk mewujudkannya. Dampak positif potensial jika mengendalikan diterapkan dengan baik. Satu, pencapaian tujuan organisasi yang lebih konsisten. Dua, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Efisiensi penggunaan sumber daya karena fokus yang jelas, peningkatan akuntabilitas dan kinerja karyawan, pengambilan keputusan yang lebih baik karena didasarkan pada data kinerja. Tantangan potensial dalam penerapannya. Membutuhkan sistem informasi yang kuat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memerlukan budaya organisasi yang terbuka terhadap umpan balik dan kritik, bisa jadi proses yang memakan waktu dan sumber daya, perlu ada keseimbangan antara pengendalian yang ketat dan fleksibilitas untuk berinovasi atau merespon peluang yang tak terduga. Perlu adanya pelatihan bagi staf agar memahami KPI dan pentingnya pengendalian. Contoh konkretnya di tempat kerja maksudnya, penerapan pengendalian strategi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa visi strategis organisasi benar-benar terwujud dalam kinerja, serta memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika perubahan. Yang B, pengendalian strategi di tempat kerja perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana implementasi strategi yang ada selaras dengan perumusan strategi awal, jika mekanisme pemantauan, perbandingan kinerja aktual dengan target, dan tindakan korektif sudah berjalan efektif, maka organisasi ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan. Namun terjadi jika terjadi kesenjangan yang signifikan, ini menunjukkan area perbaikan yang krusial dalam memastikan efektivitas manajemen strategis. Nah, selanjutnya jawaban nomor 4. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi seperti diferensiasi produk atau jasa, kepemimpinan biaya, fokus pada segmen pasar tertentu, inovasi mendalam terhadap kapabilitas internal, lanskap persaingan, serta tujuan jangka panjang perusahaan. Analisis strateginya dalam pasar kompetitif, yaitu pasar yang sangat kompetitif dicirikan oleh banyaknya pesaing, produk yang mirip, sensitivitas harga yang tinggi, inovasi yang cepat, dan margin keuntungan yang tipis. Untuk bertahan dan berkembang, perusahaan harus mengadopsi strategi yang cermat. Perusahaan yang beroperasi di pasar yang sangat kompetitif harus secara proaktif mengadopsi strategi yang memungkinkannya untuk membedakan diri, mengelola biaya secara efektif, melayani segmen pasar tertentu sehingga secara mendalam atau berinovasi secara berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi diferensiasi produk atau jasa. Satu, menciptakan keunikan pada produk atau jasa. Yang kedua, membutuhkan investasi RDN dan pemasaran yang signifikan. Risiko pertama adalah imitasi pesaing. Yang ketiga, menjadi produsen terbiaya terendah di industri melalui efisiensi operasional, skala ekonomi, dan kontrol biaya ketat. Menghadapi persaingan kompetitif yang tinggi, perusahaan harus menerapkan strategi diferensiasi, inovasi berkelanjutan, dan fokus pada nilai pelanggan untuk bertahan serta unggul. Analisa alternatif mencakup penguatan keunggulan produk, optimalisasi layanan, penggunaan teknologi digital, dan penyesuaian harga. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan keunikan dan loyalitas di tengah pasar yang jenuh. Berikut adalah analisis beberapa alternatif strategi dalam situasi persaingan yang berbeda. Satu, situasi strateginya, artinya jangan hanya ikut menurunkan harga. Fokus pada diferensiasi nilai, tunjukkan keunggulan produk, misalnya kualitas lebih tinggi, bahan organik atau tahan lama, agar konsumen mengerti. Tunjukkan keunggulan produk kualitas tinggi, tingkatkan layanan pelanggan agar konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari sekedar harga pokok.
Yang kedua, efisiensi operasional pesaing lebih baik. Artinya terapkan solusi teknologi seperti SaaS, Software as a Service, atau otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, secara keseluruhan perusahaan harus tetap fleksibel dan adaptif, terus memantau kinerja melalui indikator kunci atau KPI, serta terfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkesinambungan. Beberapa cara ya ini untuk merancang strategi bersaing dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif, seperti analisis pesaing, merancang strategi pemasaran kompetitif yang luas, menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Nah, seperti analisa pesaing, apa itu produk yang mereka jual, bagaimana pelayanan yang mereka lakukan kepada pelanggan, apa saja sih keunggulan mereka gitu. Strategi yang baiknya itu memperkuat brand bisnis saya misalkan. Di sini saya harus tahu potensi brand yang saya miliki, pengaruh besar terhadap penghasilan jangka panjang. Untuk analisis SWOT-nya, metode SWOT adalah strategi yang bisa membantu mengidentifikasi, mengevaluasi faktor internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi kesuksesan dalam berbisnis. Yang selanjutnya, pasar terus berubah seiring waktu dan perusahaan harus fleksibel untuk beradaptasi. Hal ini melibatkan memonitornya tren dan inovasi industri, merespon perubahan kebutuhan konsumen, menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan dinamika pasar. Nah, kesimpulannya, strategi bisnis menghadapi pasar yang kompetitif memerlukan kombinasi strategi yang tepat dan implementasi yang konsisten. Dengan memahami pasar, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Keberhasilan jangka panjang tergantung pada kemampuan untuk terus berinovasi dan memberikan nilai yang lebih baik kepada konsumen. Ini daftar pusaka dari untuk mencari bahan-bahan yang sesuai dengan jawaban yang berlaku. Terima kasih. Begitulah presentasi saya pada mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.